Ini kisah nyata saya, Bu. Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, "Ustadz, kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri." Saya bilang, ini orang tak sia juga, prof, tidak harus mati dulu. Tapi masalahnya, tidak ada ini, prof. Sudah, kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. "Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal." Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan. "Ustadz Arif, terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini." Saya bisik profesor saya, Penny Haju namanya. "Prof, siapa itu?" "Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih." "Oh, itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran." "Wih, kasih kenal saya, Prof." Dia bilang, "Prof, bagaimana sepupuku?" Mana saja yang cepat, Prof. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat check and recheck, infotainment, dan sejenisnya, itu kalau masa pacarannya itu selebriti, Masya Allah, dialah bidadari dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidup saya. Ketika sudah menikah, Masya Allah, miliaran biayanya. Orang ikut dalam pesta itu sangat mewah dan meriah. Belum 2 tahun, sudah saling menghina lagi di medsos. Kenapa? Karena dia salah dalam membina rumah tangga. Biasanya anak-anak kita nikahkan, "Kamu cinta enggak?" Cinta tidak cukup untuk berumah tangga. Sudah punya kerja enggak? Punya kerja tidak cukup untuk berumah tangga. Ya, harus punya ilmunya. Ilmu inilah yang kadangkala tidak disiapkan sebelum menikah. Ilmu minimal laki-laki, dia harus tahu bagaimana kondisinya perempuan kalau haid. Itu kalau perempuan kalau haid, jangan ajak ngomong. Diam aja. Kalau dia ngomel, diam. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah diam aja lah kita ya. Nah itu mesti ditahu semua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tujuan pernikahan itu sering kita ringkas samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kita tidak tahu ini apa itu sakinah, apa itu warahmah. Samawa, sakinah. Sakinah secara harfiah, terjemahan bebasnya, ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan, ketentraman jiwa. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada ketentraman jiwa, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Dan pernikahan itu untuk mencapai ketentraman jiwa, 2 modalnya. Yaitu yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu ibu identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan tubuh yang mulus. Maka tidak ada pernah kita dapati nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak. Apa yang abadi adalah kasih sayang. Itu yang abadi. Kalau cinta itu pasti pudar. Maka dalam menikah, ini bagi adik-adik yang belum menikah, itu kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Yang pertama, lihatlah kecantikannya. Li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik itu temporer,
ada waktunya. Bapak-bapak, Pak, yang sudah 65 tahun, istrinya 60 tahun, cantik mana istri Bapak 40 tahun yang lalu dengan sekarang? Bohong Bapak kalau katakan sama. Pasti karena Bapak takut sama istri. Bohong Pak. Ya, pasti. Jadi perlu itu cantik. Kenapa? Dia hampir 24 jam depan kita. Bangun dia lagi. Mau tidur dia lagi. Pulang kantor dia lagi. Sarapan dia lagi. Hampir 24 jam depan kita. Jadi kalau jelek pasti cepat bosan. Cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Menurut Bapak cantik, menurut saya belum tentu. Ya kan? Ada laki-laki yang senang hitam-hitam. Ada laki-laki yang senang yang putih. Ada perempuan yang senang yang sawo matang. Ada yang senang yang putih bersih. Ya, maka subjektif. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting cari keturunan, tapi tidak boleh prioritas. Orang Jawa katakan, lihat bebet, bibit, popotnya. Ya kan? Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ya kan? Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Nabi Ibrahim. Iya toh? Penting lihat siapa bapak ibunya, tapi tidak boleh prioritas. Yang ketiga, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh prioritas. Kaya dia Ustadz. Sampai generasi ke-7 dia tidak akan miskin. Masalahnya dia generasi ke-8. Ya. Maka kaya penting, tidak boleh prioritas. Kenapa? Bisa jadi tahun ini kaya, tiba-tiba bangkrut. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Oh, ada dalam bahasa hadis. Betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma, ada penegasannya. Koma, stabilo, cetak miring, bold, garis bawah. Itu kalau diketik. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk mendapat keempat-empatnya, Bu, makhluk langka. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, bagus pula agamanya. 100 perempuan belum tentu ada 2 orang di antaranya. 100 laki-laki belum tentu ada 1. Kalau ibu tahu ada di Amerika makhluk seperti ini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Yang banyak kan cantik, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi kaya cantik, otaknya yang heng. Iya kan? Maka itulah sebabnya Nabi katakan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, dengan akhlak mulianya tertutup kemiskinannya. Kalau dia jelek, dengan agamanya yang baik akan menutup kekurangan wajahnya. Paling sial, sudahlah jelek, miskin, keturunan orang jahat, tidak bagus lagi agamanya. Memangnya waktu milih merem. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini modal. Nah, yang banyak jadi masalah sekarang, kenapa rumah tangga banyak yang tidak saling menghormati. Setelah banyak orang curhat sama saya Bu hampir tiap hari curhat, Bu. Banyak sekali orang curhat rumah tangga. Setelah saya pelajari dan survei, salah satu sebabnya karena pacaran.
4 tahun pacaran. Selama 4 tahun pasti ada saling berkhianat. Karena berkhianat, bohong dan lain sebagainya, saling memaki. Kenapa? Tidak ada saling menghormati, tidak ada ikatan. Kebiasaan itu yang 4 tahun saling bohong, saling hina, saling maki, itu yang lanjut setelah menikah. Ada enggak rumah tangga yang enggak pacaran? Banyak. Orang tua dulu, enggak ada itu pacar-pacaran. Ketemu bapaknya, "Weh, sudah besar anakmu ya?" "Oh iya, anakku juga sudah gadis." Sudah atur nikah." Bahagia. Ada, saya. Itu salah satu sebab saya dekat dengan Ustadz Mutakhir. Karena istri saya dapat di pondok beliau, pengajiannya. Saya pergi ceramah. Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah. Bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, "Ustadz, kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri." Saya bilang, ini orang tak sia juga prof, tidak harus mati dulu. Ya kan? Oke. Tapi masalahnya, tidak ada ini prof. Sudah. Kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Baik, pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. "Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal. 40 pasang, Bu." Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan, Ustadz Arif. "Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini." Saya bisik profesor saya, Penny Haju namanya. "Prof, siapa itu?" "Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih." "Oh, itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran." "Wih, kasih kenal saya, Prof." Dia bilang, "Prof, bagaimana sepupuku?" Mana saja yang cepat, Prof." Ini kisah nyata saya, Bu. Ya, sudah, saya kenalan sama itu ibu. Hari Sabtu, hari Ahad. Jumat, saya khotbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung. Saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, "Mak, melok kalau letu, saya mau pergi melamar." "Nikah? Siapa?" "Ada, penghafal Quran ini." "Napuji moko gak? Dia suka kamu kah?" "Makanya mama doakan saya." "Ilo doangan nak." "Okelah." Pergilah saya bilang sama sopir saya, "Kau tahu Limbung?" "Tahu." "Kita ke sana." Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritakan, "Bu, bolehkah saya cerita rahasia?" Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu. Itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. "Kenapa?" "Ada rahasia ini, Bu. Saya malu kalau ditolak kan. Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu." Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan, waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. "Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran." "Oh ya, ada itu anak saya. Alhamdulillah." Langsung saya bilang, "Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu." "Oh." Apa kata ibu itu? "Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah." Memang ketika saya umroh saya berniat berdoa di depan Baitullah, "Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima." Langsung dalam hati saya, aman. Ya, bagus agama saya merasa baiklah agama saya ini. Karena saya penceramah. Kalau dibilang baik kerjanya, saya mundur.
Lalu dia bilang, cuma anak saya ada 2, Ustadz, yang mana? Saya bilang, terserah ibu yang mana. Cuma kalau saya tidak ada masalah Ustadz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya ada di Singapura. Saya bilang, jadi bagaimana? Tenang Ustadz, soal bapaknya saya punya urusan. Dalam hatiku masuk gigi 2. Ya kan? Sudah aman situ. Udahlah. Lalu dia bilang, Ustadz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu. Saya bilang, enggak usah ibu. Kenapa? Nanti Ustadz tidak suka. Enggak usah ibu. Kenapa saya tidak perlu lihat? Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah. Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, enggak jauh-jauh lah dari sini nih. Kan? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ya kan? Kecuali yang dibawa kelelawar ya jauh tuh dia. Nah, Ahad saya melamar, kenalan, Jumat saya melamar, dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Tidak pacaran sampai sekarang, kita saling menghormati. Coba lihat anak-anak kita sekarang, masih pacaran sudah panggilnya papi mami. Itu yang ibu mau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, istri saya itu Bu, Allah karim. Saya hebat begini bukan karena saya hebat, karena istri saya. Mana bisa kita ceramah kalau istri kita teror? Mana bisa saya ceramah begini, begitu 5 menit sebelum tampil dia menelpon, pulang kau. Pulang. Pulang. Kenapa? Kesetrum istri anakmu. Itulah fungsinya istri, memberikan ketentraman jiwa. Istri saya Bu, boleh kalau ada ibu tahu ke tetangga saya biasa malu. Itu biasa kan saya berangkat jam 4 subuh Bu, kadang-kala sudah pergi kalau kejar penerbangan pertama. Jam 4 subuh saya pergi, diambil itu ranselku, dibawa. Nggak usah saya yang berat karena banyak elektronik dalam. Apa dia bilang? Nggak apa-apa, nggak ada artinya ini Ustadz dibanding beratnya hidupnya Ustadz menanggung kami. Masya Allah. Saya naik mobil, itu pasti dia cium dulu tanganku. Sudah itu dia cium jidatku. Sudah itu mata kiri lagi, mata kanan lagi. Ini agak lama. Allah karim. Wallah Pak. Tiap hari semalam menikah, meskipun semalam saya bertengkar. Pasti itu. Biasa saya malu-malu sama tetangga, sama sopirku. Sudah itu cukup? Tidak. Dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar. Bohong saya kalau tidak pernah bertengkar. Pernah juga. Tapi ketika saya mau pergi, hilang itu rasa pertengkaran. Kenapa? Belum tentu saya bisa hidup kembali ke rumah. Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau sayang. Lalu dia bilang, ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah saja ini bunda. Masya Allah. Jadi Bu, rezeki suami itu tergantung ketentraman jiwanya. Gimana suamimu cari tenang dengan cari nafkah? Kalau kamu tidak memberi ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu bukan skincare. Enggak. Ketentraman jiwa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tidak mungkin. Apa itu? Kamu mau jaga suamimu 24 jam. Tidak mungkin. Kau periksa HP-nya. Untuk apa? Ini yang selalu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, handphone. Tidak semua harus kau tahu itu rahasianya suamimu. Yang penting kamu dinafkahi dan dia tidak berkhianat. Saya kasih handphone saya sama istri saya. Ini handphone saya. Bu, dengar ini Bu yang suka periksa handphonenya suami. Untuk apa? Kalau kau mau jaga suamimu, bukan dengan periksa handphonenya.
Bukan dengan periksa handphonenya, tapi apa? Hadir kau di hatinya. Gimana kau hadir di hatinya kalau kau tidak hormati orang tuanya? Gimana kau hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong? Gimana kau hadir di hatinya kalau anaknya kau tidak urus? Saya mewakili perasaan laki-laki dan pasti semua sama. Bu, ibu mau tahu enggak ketentraman jiwa seorang suami? Dia pergi cari nafkah, masuk WhatsApp istrinya. Bang, ini saya lagi ngajar hafalan Quran. Anak kita, alhamdulillah, ini si bungsu sudah Iqra 2. Itu suamimu dalam hatinya, ndak rugi saya menakit cari nafkah. Biar saya setengah mati cari nafkah, ternyata istriku baik. Bagaimana suamimu mau tentram jiwanya telepon? Di mana kau? Salon. Di mana kau? Di mall. Di mana kau? Lagi jogging. Di mana kau? Banyak sekali tanya-tanya ini. Pulang di rumah, mestinya sudah siap makanannya, tidak kau siapkan. Jangan marah ya Bu, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Supaya ada perubahan di antara kita. Kalau orang kaya, mewah rumahnya, apa aja bisa dibeli, tiap hari bertengkar, paling tidak hartanya tertukupi. Lalu kita cuma jauh, kerja juga ala kadarnya, gaji hanya untuk operasional sehari-hari, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Yang herannya lagi bertengkar, hamil lagi. Allah karim. Bu. Uy. Ibu. Mau jadi istri soleha? Catat. Jadikan status. Renah. R-E-N-A-H. Renah. Sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam 12 pas kan Jumatan. Jam 2? Ibu bisa? Betul? Saya tidak bisa. Bu, apa Ibu? Apa? Rena. R-E-N-A-H. Rena. Rena. Satu, ramah. Tutur kata yang lembut. Sopan santun bicara. Kalau suamimu datang, sopan santunlah menyambutnya. Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Masya Allah. Disambut suaminya. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu ibu berkata, Masya Allah bang, makin cakep aja kau bang. Kata suaminya. Kata istrinya, cakep sekali kau hari ini bang. Kata suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suaminya tidak tahu diri. Tutur kata yang lembut. Ada juga perempuan, makin ada temannya suaminya, makin dia tunjukkan kekasarannya. Dia mau tunjukkan, lihat ini, saya atur suami saya. Mana ada? Tidak ada itu dalam ajaran agama, istri mengepalai dan membawa suami. Tidak ada itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada perempuan yang mendominasi suaminya, biasanya suami seperti itu menderita lahir batin. Dan kalau ada peluang sedikit melakukan maksiat, dia saya digunakan. Tapi kalau suami istrinya baik, siapapun goda dia tidak akan tergoda. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Sayalah buktinya Bu. Banyak yang menggoda. Betul. Tapi saya selalu, ada pernah pengusaha datang bawa anak gadisnya ke hotel. Di lobi ketemu. Pengusaha sukses di Kalimantan. Nikahi anak saya Ustaz. Pak Haji, ada istri saya. Tidak perlu ada surat-suratnya. Saya cuma mau ada keturunan saya ulama. Tidak bisa. Ada istri saya baik. Coba kalau istri kita tidak baik. Kesempatan. Jadi kami ini laki-laki Bu, tergantung istri. Sopan bicara.
Dan hebatnya itu perempuan Islam, kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Tidak tanggung ibu, beda kami laki-laki, kami tanggung dosanya istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak bayar puasanya, istri tidak sholat. Meskipun suaminya imam, ditanya, mana ini suaminya ini? Kok bisa istrinya begini nih? Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Ibu ditanggung, bukan cuma di dunia, di akhirat juga ditanggung. Di dunia bu, malu kita kalau perempuan pulang lebaran tidak pakai baju baru. Malu itu istrimu, suamimu. Malu kita sebagai suami kalau sudah 10 tahun menikah tidak dikasih emas istri kita. Malu itu suami. Kadang-kala menderita cari nafkah. Tidak pernah dia telepon istrinya. Saya dimaki-maki sama bos. Tidak, dia rahasiakan. Kenapa? Cukup saya menderita. Itulah suami. Dan ditanggung sampai di akhirat. Makanya ibu jangan suka ngomel. Bu. Rena. Rama. Cuma Masya Allah. Kalau istri sopan bicara. Bu. Coba lihat itu kalau kita naik pesawat. Waduh pramugari itu memang Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Ini kami siapkan ada minuman. Mau minuman apa? Yang hangat atau es atau jus. Sudah itu dikasih mau kopi. Kopinya Pak pakai gula atau tidak? Gulanya rendah kalori atau gimana? Dan dikasihnya kita Pak dengan 2 tangan. Suamimu naik pesawat pelayanan bisnis kelas. Sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Ya. Minimal kalau kita tidak bisa bahagiakan suami dengan kecantikan wajah kita, perbaiki akhlak. Akhlak itu tutur kata yang lembut. Betul Pak? Betul Pak? Dengar itu. Tutur kata, ramah. Yap. Oh 5 menit lagi. Karena Jumatan. 2. R-E. Apa itu? Elok. Apa artinya? Dia pandai memasak. Berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan Nabi katakan wanita soleha itu adalah mereka yang menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Sayang 1000 sayang, perempuan cantik kalau dia mau pergi muktamar. Cantik kalau dia mau pergi pengantin. Begitu mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Daster tinggi sebelah, ndak sikat gigi, kadang-kala dikasih bedak itu yang tebal di sini, ada lubangnya di matanya, ada timun, nonton TV, pegang remote, angkat kaki. Kata suaminya, astagfirullah begini aja jodoh saya. Bu, halo, R-E-N, apa itu? Nikmat. Perempuan soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Makanya telepon mertua. Itu saya setelah menikah, ibu saya itu dia panggil menantunya. Nah, itu hebatnya ibu saya bu. Dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Itu anakku itu yang begini dia senang ini. Kalau saya dia tahu apa kesenangan ikan kering. Kalau dia marah kasih ikan kering, tumis baik-baik, berhenti marah itu. Kasih kayu sayur bening. Dia tahu sekarang ibu-ibu malas masak. Ibu-ibu masih ingat ibu-ibu dulu mau bikin kopi. Oh susahnya ibu. Saya lihat itu ibu saya kalau mau bikin kopi ke pasar dulu beli kopi. Sudah jadi kopinya? Belum. Dijemur dulu. Enggak digoreng, dijemur dulu bu. Sudah dijemur baru digoreng. Sudah jadi kopinya? Tidak, baru ditumbuk. Sudah ditumbuk sudah jadi? Enggak. Ditapis, tapisnya lagi pakai itu baju bodoh, baju khas orang Bugis yang tipis itu, ikat. Sudah itu sudah jadi kopinya? Tidak, dijemur lagi. Sudah itu baru dimasakkan air, masaknya bukan tidak pakai kompor gas, pakai kayu. Iya toh?
Sudah jadi kopinya. Masya Allah. Ke pasar dulu, berjam-jam dibikin prosesnya. Tapi bapak-bapak dulu belum ke sawah, sudah ada kopinya yang panas mengepul di mejanya. Ibu-ibu sekarang tinggal beli itu kopi saset 3 in 1, ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal diseduh, belum juga dibikinkan suaminya kopi. Makanya jangan heran bapak banyak di warkop atau di kafe-kafe dia minum kopi. Kenapa? Istrinya tidak bikin kon kopi. Saya tanya bapak-bapak, kau tidak dibikinkan kopi? Dibikinkan si Ustadz di rumah, cuma ya kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, belajar masak-masakan. Ustadz boleh tidak beli-beli? Boleh, tapi ibu dapat pahala apa? Kalau ibu masak, bukankah ke pasar langkah-langkah kaki itu ibadah? Bukankah ngangkat pakaian itu ibadah? Bukankah masak itu ibadah? Bukankah itu berkeringat ibadah? Sehingga kalau semua proses masak itu jadi ibadah, banyak pahalanya ibu. Kalau beli saja, ibu dapat pahala apa? Boleh selama suaminya senang. Sekarang di Indonesia saya lihat sekarang, mau pulang suaminya ditelepon, bang mau makan apa? Senanglah kita, wah dimasakkan. Ternyata GoFood. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu sebenarnya ini harus lebih panjang karena masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga. Cuma waktu terbatas. Sebenarnya ibu, ini saya mau gaspol juga ini bapak-bapak. Ya, dia mau berharap suami istrinya seperti Siti Hadijah, tapi kita bukan seperti Muhammad. Nah, cuma karena waktu terbatas ya, bapak-bapak tidak digaspol. Habis waktu Pak ya? Ya, jadi ibu bapak. Oke, sudah waktu Jumat. Jam berapa Jumat? Amal itu ada 2 bu. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah kita dikubur. Ketika kita dikubur, nangislah orang. Tapi dia injak-injak kita itu. Nangis tapi dia injak-injak kita. Dia injak-injak tanahnya. Tapi dia injak-injaknya kita. Ada kesalahan kita, dia pikir dia masuk ke liang kubur. Tidak, yang tempat kita itu bukan kubur. Namanya liang lahat. Ibu pernah lihat kan orang diantar jenazah dimasukkan ke kuburan? Itu ada kubur dulu, tanahnya yang seperti ini. Sudah itu digali samping. Yang pas-pas dengan ukuran badan kita. Sudah itu bu, dikasih kayu. Ya, nah di sini digali, cek. Sudah itu dimasukkan begini, ada penghalangnya. Itu tempat kita. Sudah, baliklah semua orang. Kata Nabi, putus semua amal-amal. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa semuanya. 3 aja yang bisa mengalir terus menerus. 1 anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu saya tanya, bisa ndak anaknya ibu jadi dokter, ndak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak Pak? Ndak mungkin. Bisa ndak anaknya ibu jadi anggota DPR, ndak pernah nyalek? Ndak mungkin. Ya kan? Bisa ndak anaknya ibu jadi tentara, polisi, ndak pernah daftar tentara, polisi? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anaknya ibu soleh dan soleha meskipun ndak sekolah? Bisa. Maknanya Allah lebih mudahkan anak kita jadi soleh dan soleha daripada jadi pejabat. Cuma sayang kita lebih bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris, tidak malu kalau anak kita tidak tahu ngaji. Hebat sekali itu. Itu kan kalau kita di tanah air, kagum kita lihat anak SD pandai bahasa Inggris. Hebat sekali Ustaz anaknya itu. Kenapa? Baru kelas 2 SD lancar bahasa Inggris. Sebenarnya enggak hebat itu. Banyak yang begitu. Masa banyak? Kok ke Inggris? Tadi itu saya terbang dari New York ke sini. Anak-anak depan saya, Bu, bahasa Inggris bersaudara. Lancar betul. Apa istimewanya? Banyak yang begitu. Yang istimewa itu, Bu, sholat subuh dingin, bunyi gerbang pintu kita, kita intip anak kita pergi ke masjid sholat jamaah. Itu yang istimewa. Sholat tahajud, hadir dia. Itu yang istimewa. Profesor anak kita, kaya, populer, selebriti, tidak ada sholat,
Tidak ada gunanya ibu kalau sudah dalam kubur. Coba lihat anak-anak kita sekarang kalau pergi ziarah kubur. Coba lihat. Dia baca doa. Tidak, update status. OTW ziarah kubur. Dia tidak baca doa tuh. Jangankan anak. Ibu sendiri banyak saya lihat. Ibu-ibu. Serba hitam. Kudungnya hitam. Tasnya hitam. Roknya hitam. Bajunya hitam. Payungnya hitam. Datang selesai lebaran. Dia baca doa. Bukan. Imam yang disuruh. Pak Imam, bukan imam, ada yang penjaga-jaga kubur itu bacakan doa. Yang baca kubur tidak tahu bahasa Arab, ibunya juga tidak tahu bahasa Arab. Dia bacalah doa. Ini yang disuruh baca doa. Allahumma ghfirli, ini ibu di belakang, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Kasihannya ini ibu, dia kira ibunya didoakan padahal ibunya ini Pak Imam ya, Pak yang baca doa. Apa artinya itu? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapaku? Yang baca doa. Ibu bilang amin. Padahal doa ini dikabulkan. Kedua orang tuaku, amin. Orang tuanya nih. Maka ini karena kita tidak tahu agama. Maka ibu-ibu, anak mesti diwariskan agama. Dan agama kalau di tempat seperti ini sangat sulit anak-anak kita belajar di rumah. Itulah pentingnya ada masjid. Ini yang ceramah. Kalau Ustadz mutakhir memang orang pondok. Kalau saya bu, ibu sebut deh Ustadz kondang di Indonesia. Sebut. Semua dari pondok dan Timur Tengah. Saya SD SMP di kampung. SMA kelas fisika. Kuliah sospol. S2 PR, S3 komunikasi, ngajar sekarang jurusan komunikasi, Universitas Hasanuddin. Di mana saya belajar agama? Masjid. Di masjid. Saya baru sadar kira-kira 3 tahun terakhir. Oh begini cara Allah memelihara saya. Kenapa ibu? Saya selalu dekat dengan masjid rumah saya bu. Bukan saya ya, Allah yang memang mengantarkan saya selalu dapat rumah dekat masjid. Di kampung saya, rumah saya tidak jauh dari masjid. Mungkin 300 meter. Hijrah saya ke Makassar, pertama tinggal di Yosudarso. Dekat dari masjid Jalan Dakwah. Ada masjid di situ. Pindah saya dari Jalan Dakwah, Yosudarso, pindah ke Jalan Harimau. 9 tahun saya ngontrak di situ. Lebih dekat lagi bu, tidak sampai kira-kira 20 meter. Gulung-gulung saja saya sampai. Saya pindah lagi di Bayeng-Bayeng, ada lagi masjid dekat lagi dari rumah, tempat saya ngontrak. Ya, Babul Jannah namanya. Pindah lagi ke Setok Dopuli, itu di Jalan Cemara, dekat lagi dengan masjid. Ada itu masjid di Perumnas Tok Dopuli, dekat lagi saya. Malah saya jadi ketua remaja masjid di situ. Pindah lagi saya ke Tok Dopuli, ada lagi masjid. Saya ngontrak di situ, ada lagi masjid di belakangnya. Nah, saya pindah ke Hertas nih, sekarang tempat saya. Tidak ada masjid, saya bikin masjid depannya. Jadi ibu, kalau beli rumah di Jakarta, beli rumah di Surabaya, di kampung ibu, untuk anak, beli rumah yang dekat dengan masjid. Kita kadang-kala beli rumah, kita pergi ke pameran perumahan 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau ke bandara? Hah? 5 menit dari mall. Memangnya kok tiap hari mau ke mall? Hah? 10 menit dari rumah sakit. Doa supaya ibu tidak masuk rumah sakit. Yang ibu cari 10 menit dari masjid. Kenapa? Kalau ibu dekat dengan masjid rumahnya, insya Allah anaknya main di masjid. Anak main di masjid. Kalau ibu dekat dengan masjid, minimal ibu jadi pengurus majelis taklim. Kalau bapak dekat dengan masjid, insya Allah bapak jadi pengurus masjid. Dan kalau sudah jadi pengurus masjid, tidak mungkin Allah tidak kasih hidayah. Tidak mungkin. Ibu ajak ngurus rumah saya bahagia. Saya pergi umroh, ibu urus rumah saya pasti sangat bahagia. Pulang saya umroh, saya kasih oleh-oleh bu. Kalau perlu oleh-oleh yang paling baik saya kasih. Ini manusia. Ngurus rumahnya kita senang. Apalagi Allah. Rumah Allah di muka bumi ini salah satu masjid.
Jadi kalau orang ngurus masjid, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Kalaupun ada masalah dalam hidupnya, masalah itu membuat dia dekat dengan Allah. Nah sekarang ibu punya ikhtiar untuk mengadakan masjid. Jangan pikir setan menyerah. Oh tidak. Oh dia lihat berbahaya ini ibu ini bisa masuk surga ini. Maka dia hasut kita. Mulai dari sangka buruk. Bisa gunakan ini uang. Nah itu sangka itu. Sangka buruk. Setan masuk di situ. Yang pegang uang, setan juga masuk. Ambil aja. Ambil itu kan ada hakmu sebagai amil. Itu setan masuk. Jangan pikir kalau kita mau berbuat baik setan paling sibuk. Dia enggak bakal dia biarkan kita. Maka kumpul-kumpul seperti itu setan juga panik dia. Aduh ada lagi si Dasat ini. Itu setan. Andai saja ibu lihat ini, oh dia kepanasan dia di sini. Kenapa enggak dilihat? Karena kalau ibu lihat lari kita semua. Tapi percaya di sini ada, cuma enggak lihat karena alam kita berbeda. Maka percaya ibu bapak saudara-saudara sekalian, niat untuk mengadakan masjid sangat mulia. Ya. Nah, maka tidak cukup dengan niat, harus ada ikhtiar. Percaya deh Bu, tidak ada orang yang susah hidupnya kalau dia bangun masjid. Saya sudah buktikan banyak orang. Untuk mancing kekayaan itu, semakin besar ikan yang kita mau, harus umpannya juga harus besar. Jadi kalau orang cari nafkah memperkaya diri dengan tambah jam kerja, lembur kiri kanan, itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi kita orang beriman, 4 ini kunci rahasianya ini rezeki. 1, salat duha. 2, baca al-waqiah. 3, sedekah. 4, silaturahmi. Dan saya sudah buktikan itu. Saya selalu bilang, Bu, saya ini tidak banyak uangku. Tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uangnya. Kemana-mana saya selalu gratis. Itu kalau saya ke pasar di Makassar, tidak pernah laku duit saya Bu. Baru saya turun dari mobil sudah yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang bayarkan sayur saya. Enggak usah. Enggak enak Bu, masih pagi-pagi. Enggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Ya kan? Silaturahmi. Jadi kalau ada orang, dia bagian dari usaha. Mencari kekayaan, lembur kiri kanan. Bagi kita pakai aja ini 4 tips. Sedekah. Ya. Dan orang sedekah tidak Allah lihat banyaknya. Tapi yang Allah lihat rutinitasnya. Mungkin ibu tiap Jumat cuma $10. Tapi rutin dan ikhlas. Allah lihat, wah baik ini, tambah dia rezekinya. Apa susahnya Allah kasih? Ya. Nah, kemudian anak soleh, sedekah yang bisa kita nikmati di alam kubur. Yang berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ibu dapat ceramahnya ada saat latih, jangan berhenti di situ, share. Like and share. Kalau ibu nonton ini sekalian, ibu kalau nonton ceramah saya di YouTube, ada iklan jangan di skip. Kalau ibu skip, ibu hanya dapat ilmu, saya hanya dapat pahala. Tapi kalau ibu nonton 1 iklan, 2 iklan, kan paling 30 detik. Ibu kalau nonton itu artinya ibu menyumbang ke saya. Dan itu bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang yang kita bantu. Dari mana saya dapat duit bisa bangun masjid? Ya itulah itu, dari YouTube. Maka kalau ibu nonton, jangan lupa, jangan di skip iklannya. Ya, apalagi kalau ibu teruskan, lalu catatannya, nonton iklannya ya untuk menyumbang Ustadz Dasat. Ini dapat pahala. Ya, nah ini 3 ibu ya. Setelah ibu keluar tuh di sini, setan goda lagi tuh. Selalu ingat ibu, setan tidak pernah biarkan kita berbuat baik. Kita keluar dari sini, mulai itu dia hilang yang kita tadi dengar dakwah.
Kan orang dengar dakwah itu efeknya setelah dengar dakwah, itu kalau belajar dari sejarah, ada yang sifatnya dengar dakwah seperti Abu Bakar Siddiq. Dengar sami'na wa ta'na, langsung beriman. Ya, ada model kedua, Abu Lahab. Tolak 100%. Nggak ada, tolak semuanya. Ada model ketiga, lawan dulu baru masuk Islam. Abu Sofyan. Lu udah lawan dulu, tapi akhirnya setelah Fatu Makkah masuk Islam dan ikut berjuang. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, beliau ikut berjuang bersama Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Itu orang tidak banyak tahu. Abu Sofyan itu meskipun jahat di awal-awal dakwah Islam, tapi setelah masuk Islam itu bahkan matanya satu rusak matanya ketika perang kena panah. Cepretan panah. Itu Abu Sofyan. Ada model keempat. Beriman dulu lalu kafir. Nah, Abdullah bin Ubay. Nah, ibu periksa setelah keluar dari sini. Ada mikir-mikir dulu. Ada sudah itu dilupa lagi. Mudah-mudahan kita semua Umar bin Abu Bakar Siddiq. Dengar sami'na wa ata'na. Insyaallah. Tapi apa yang saya sampaikan soal sedekah ini tidak ada guna kalau kita hanya dengar tanpa action. Action langsung. Sedekah seadanya saja. Nah, tips Bu, tips kalau sedekah itu apa yang pertama muncul di hati itu yang Ibu selesaikan. Misalnya, saya mau sedekah $100. Jangan tawar, langsung. Karena setan akan bisik lagi itu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. $10 cukup. Itu setan. Maka kalau tips saya Bu, cara saya selalu berpikir bukan memberi, tapi menitip. Nitip. Nah, supaya kalau saya titip berarti saya mau pakai lagi nanti. Kalau selama niat kita di pikiran kita memberi, pasti kita pikir seadanya aja. Namanya memberi. Tapi kalau saya bilang saya titip, berarti makin banyak titipan saya. Kemarin saya katakan makin banyak saldo kan makin senang. Cari deh orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Di Sulawesi Selatan ada namanya Haji Andi Sose. Kalau ibu ke Sulawesi Selatan dapat masjid Juang 45. Beliau yang bangun. Terakhir beliau bangun itu masjid 165 masjid. Tidak pernah kita dengar bangkrut. Tidak pernah kita dengar sakit. Yang paling kita dengar habis kawin lagi. Paling itu kita dengar. Oh, habis kawin lagi. Oh, istrinya muda betul. Itu aja kita dengar. Tidak pernah kita dengar sakit. Dan setiap pejabat yang mau masuk ke Sulawesi Selatan pasti datang ke rumah beliau. Nah, sedekahlah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz.